Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak inquiry apresiatif Bagja. Perkenalkan, nama saya Putri Saturisko, guru TK Islam Miftahul Ulum Kumayun, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal, dengan fasilitator Bapak Mustaqim, pengajar praktik Bapak Muhammad Nana Afisiana. Pada modul ini saya akan mencoba memaparkan tentang paradigma inquiry apresiatif, kalimat prakarsa perubahan, dan menyusun bagja. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Satu, paradigma inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Jadi, bukan hal negatif yang diangkat, melainkan mengubah hal negatif tersebut menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu, sehingga akan berdampak positif dan menimbulkan sugesti yang baik pula. Yang pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif apa atau potensi yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi mewujudkan ke arah yang lebih positif. Kalimat prakarsa perubahan menggunakan keteladanan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Tiga, rancangan akan perubahan berdasarkan bagja. Berikut rancangan implementasi inquiry apresiatif ya. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar murid memiliki sikap keteladanan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar murid memiliki nilai profil pelajar Pancasila? Yang pertama, mencari informasi terkait berbagai cara menerapkan keteladanan dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengumpulkan data berdasarkan pengamatan dan survei pada murid. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bertukar pikiran terkait pengembangan nilai keteladanan dan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, melakukan studi banding dengan sekolah yang telah berhasil menerapkan keteladanan dan profil pelajar Pancasila. Kemudian A. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati bernada positif. Kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner,
bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang pernah pengalaman menerapkan keteladanan dan penguatan profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat membuat murid menjadi lebih teladan? Yang ketiga, situasi apa yang dapat dilihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan keteladanan murid? Yang keempat, keterampilan apa yang harus dimiliki guru yang dapat membantu mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keteladanan murid? Tindakannya yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keteladanan anak dapat berjalan, atau lewat wawancara atau korespondensi studi literatur. Yang kedua, survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, pengawal sekolah, murid, orang tua, dan sebagainya. Kemudian B, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Yang kedua, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika terjadi keteladanan anak yang menerapkan nilai profil pelajar Pancasila? Pada tindakannya yang pertama, membuat gambaran sikap dan respon murid tentang keteladanan melalui wawancara. Contoh hasil, murid-murid menjadi lebih kreatif, tanggung jawab, dan jujur. Yang kedua, membuat daftar pengalaman dan pencapaian yang guru telah peroleh dari pembelajaran yang telah berhasil membuat anak menjadi teladan dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, membuat deskripsi sikap guru dalam merespon ketidakteladanan anak dalam pembelajaran. Kemudian D, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu identifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada ini dilakukan untuk terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaannya, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keteladanan murid? Yang kedua, apa langkah perubahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keteladanan murid di kelas? Tindakannya, membuat daftar pertanyaan untuk mengetahui tentang apa saja pola pikir yang menunjukkan keteladanan, apa saja sikap yang menunjukkan karakter keteladanan murid, dan mengadakan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan pada ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaannya,
Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau guru dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keteladanan murid? Kedua, siapakah yang dapat memulai budaya belajar yang apresiatif? Yang ketiga, siapakah yang dapat menyelaraskan interaksi setiap orang agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang diharapkan? Yang keempat, bagaimana cara mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas? Tindakannya menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi kerja setiap anggota. Demikian peran dari saya. Terima kasih. Salam guru Pura. Salam bahagia.